Imunisasi adalah proses memberi kekebalan atau terlindungi dari suatu penyakit, biasanya dengan menerima vaksin. Vaksin merangsang sistem kekebalan tubuh kita untuk melindungi kita dari penyakit tertentu supaya tidak sakit atau terinfeksi. Biasanya, organ dan sel sistem imun tubuh kita bekerja untuk melindungi tubuh dari kuman berbahaya seperti bakteri dan virus. Sel imun terus beredar di seluruh tubuh kita. Mereka memantau zat tertentu pada permukaan sel yang disebut antigen. Sel sehat memiliki antigen berbeda dari sel tubuh yang sakit atau benda asing di dalam tubuh. Sel imun biasanya mengabaikan antigen pada sel yang sehat, tetapi ketika sel imun menemukan antigen pada kuman, mereka akan menghancurkan kuman tersebut. Setelah itu, sel imun menampilkan antigen kuman di permukaannya. Ini mengaktifkan jenis sel imun lain untuk membantu menghilangkan infeksi. Misalnya, beberapa sel imun yang aktif mengenali antigen pada sel tubuh yang terinfeksi dan kemudian menghancurkannya. Sel imun aktif lainnya, yang disebut sel plasma, membuat molekul yang disebut antibodi. Antibodi ini menyebar ke seluruh tubuh dan hanya mengunci kuman yang memiliki antigen spesifiknya. Ini menandai kuman untuk dihancurkan. Kemudian sel imun lainnya menyerang kuman yang memiliki antibodi tersebut. Setelah infeksi hilang, beberapa sel imun yang terpapar antigen menjadi sel imun memori. Kedepannya, jika jenis kuman yang sama menginfeksi tubuh kita lagi, sel imun memori akan siap untuk menghancurkannya agar kita tidak sakit. Ini disebut kekebalan alami. Dalam banyak kasus, itu akan bertahan seumur hidup kita. Masalah dengan mendapatkan kekebalan alami dari penyakit itu sendiri adalah bahwa beberapa infeksi yang didapat secara alami dapat menyebabkan komplikasi serius atau bahkan mematikan. Misalnya, polio dapat mengakibatkan kelumpuhan permanen atau kematian. Campak dapat menyebabkan pembengkakan otak yang mengakibatkan kerusakan otak permanen atau kematian, terutama pada anak di bawah usia 5 tahun. Dan batuk rejan, yang juga dikenal sebagai pertusis, dapat menyebabkan komplikasi seperti pneumonia, pernapasan lambat atau berhenti, dan kematian, terutama pada bayi di bawah umur 1 tahun. Meskipun gejalanya mungkin tidak parah pada semua orang, tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang akan cukup terpengaruh untuk menjadi sangat sakit atau bahkan meninggal. Vaksin dapat melindungi kita dari penyakit ini dan gejala yang berbahaya. Vaksin seringkali mengandung sejumlah kecil kuman yang dilemahkan atau dibunuh, tetapi beberapa mengandung materi genetik seperti RNA atau DNA yang memberikan instruksi pada sel tubuh untuk membuat antigen kuman. Biasanya, kita menerima vaksin sebagai suntikan. Di dalam tubuh, partikel kuman dalam vaksin mengajarkan sel imun kita untuk menyerang kuman tersebut. Proses ini tidak membuat kita sakit, tetapi menyebabkan tubuh membuat sel memori dan antibodi untuk kuman tersebut. Hasilnya, jika kuman tersebut menginfeksi tubuh kita di kemudian hari, sistem kekebalan tubuh kita siap melawan infeksi tersebut agar kita tidak mudah sakit. Jenis utama vaksin meliputi vaksin hidup yang dilemahkan, vaksin tidak aktif, vaksin toksoid, vaksin subunit dan konjugasi, vaksin mRNA, dan vaksin vektor virus. Vaksin hidup yang dilemahkan menggunakan kuman hidup tetapi lemah. Mereka paling mirip infeksi alami dan memberikan kekebalan penyakit yang kuat. Contohnya adalah vaksin campak, gondok, rubella, cacar air, dan flu. Vaksin tidak aktif menggunakan kuman yang tidak aktif atau mati. Kita mungkin memerlukan beberapa dosis atau suntikan penguat dari waktu ke waktu. Contohnya adalah vaksin hepatitis A, flu, polio, dan rabies. Vaksin toksoid melindungi dari zat berbahaya yang dibuat oleh kuman yang disebut racun. Mereka menggunakan versi lemah dari racun yang disebut toksoid. Kita mungkin memerlukan suntikan penguat untuk mempertahankan perlindungan terhadap penyakit. Contohnya adalah bagian difteri dan tetanus dari vaksin DTaP.
Vaksin subunit dan konjugat hanya menggunakan bagian tertentu dari kuman. Mereka memberikan kekebalan yang kuat pada bagian penting dari kuman itu. Vaksin ini mungkin juga memerlukan suntikan penguat. Contohnya adalah bagian pertusis dari vaksin DTaP dan vaksin hepatitis B. Alih-alih menggunakan kuman atau racun, vaksin mRNA menggunakan jenis RNA khusus yang disebut messenger RNA atau mRNA. mRNA menginstruksikan sel kita untuk membuat antigen kuman yang memicu respons imun. Vaksin ini tidak membawa virus hidup atau tidak mengubah DNA kita. Contohnya adalah vaksin COVID-19 tertentu. Vaksin vektor virus dapat menggunakan DNA atau mRNA untuk memberi sel instruksi untuk membuat antigen kuman. Materi genetik dibungkus dengan virus aman yang berbeda untuk membawa instruksi ke dalam sel kita. Vaksin ini tidak mengubah DNA kita. Contohnya adalah vaksin COVID-19 tertentu. Penting untuk diketahui bahwa vaksin tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi lingkungan kita. Banyak penyakit menyebar dari orang ke orang yang dicegah oleh vaksin. Ketika hanya sedikit orang di sekitarmu yang divaksinasi, risiko wabah penyakit menjadi tinggi. Tetapi jika kebanyakan orang divaksinasi, kemungkinan penyakit menyebar jauh lebih kecil. Inilah yang disebut dengan herd immunity. Herd immunity sangat penting untuk melindungi orang yang tidak dapat divaksinasi, termasuk orang dengan sistem kekebalan yang lemah, alergi virus atau kondisi kesehatan lainnya. Vaksin melindungi kamu, keluargamu, dan lingkunganmu dari penyakit yang bisa berbahaya atau bahkan mematikan.